Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Reskiananda. Saya akan mempresentasikan materi tentang vertigo. Penjelasan tentang vertigo. Vertigo merupakan kasus yang sering ditemui. Secara tidak langsung, kita pun pernah mengalami vertigo ini. Kata vertigo berasal dari bahasa Yunani vertere yang artinya memutar. Vertigo termasuk ke dalam gangguan keseimbangan yang dinyatakan sebagai pusing, pening, sempoyongan, rasa seperti melayang, atau dunia seperti berjungkir balik. Definisi tentang vertigo. Vertigo dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk gangguan keseimbangan atau gangguan orientasi di ruangan. Banyak sistem atau organ tubuh yang ikut terlibat dalam mengatur dan mempertahankan keseimbangan tubuh kita. Manifestasi klinik. Manifestasi klinis pada klien dengan vertigo yaitu perasaan berputar yang kadang-kadang disertai gejala sehubungan dengan reik dan lembab, yaitu mual, muntah, rasa kepala berat, nafsu makan turun, lelah, lidah pucat dengan selaput putih lengket, nadi lebah, puyeng, dan nyeri kepala. Komplikasi, cedera fisik dan kelemahan otot. Patofisiologi dan pathway. Hipertensi dan tekanan darah yang tidak stabil atau tekanan darah naik turun, tekanan yang tinggi diteruskan hingga ke pembuluh darah di telinga, akibatnya fungsi telinga akan keseimbangan terganggu dan menimbulkan vertigo. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan mata, pemeriksaan alat keseimbangan tubuh, pemeriksaan neurologik, pemeriksaan otologik, dan pemeriksaan fisik umum. Kemudian yang kedua, pemeriksaan khusus dengan ING, audiometri, dan BAIP, kemudian psikiatrik. Yang ketiga, pemeriksaan tambahan dengan radiologik dan imaging. Pengkajian data keperawatan, aktivitas atau istirahat, sirkulasi, integritas ego, makanan dan cairan, neurosensoris. Diagnosa keperawatan, resiko jatuh, kerusakan keseimbangan, intoleransi aktivitas tidak baring, resiko kurang nutrisi, tidak adekuatnya input makanan, gangguan persepsi pendengaran yaitu tinnitus, coping individu tidak efektif atau metode coping tidak adekuat. Berikut adalah contoh asuhan keperawatan sistem New Behavior pada Tuan S dengan vertigo di ruang Mawar 1 RSUD Karangajar. Di sini terlihat jelas tanggal atau jam MRS, tanggal atau jam pengkajian, metode pengkajian, diagnosa medis, dan biodata pasien. Riwayat keperawatan, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga, dan riwayat kesehatan lingkungan. Pengkajian pola kesehatan fungsional, pola nutrisi atau metabolik, keterangan, frekuensi, sebelum sakit 3 kali sehari, selama sakit 3 kali sehari, jenis, sebelum sakit nasi putih, sayur, gorengan, buah, kadang-kadang dan air putih. Selama sakit bubur, kuah, air putih. Porsi, 1 porsi habis. Sebelum sakit dan selama sakit 1/4 porsi. Keluhan, sebelum sakit tidak ada, selama sakit mual, tidak nafsu makan, dan lidah terasa pahit, serta tidak makan selama 3 hari terhitung saat 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Pola eliminasi, keterangan, frekuensi, sebelum sakit 1 kali sehari, selama sakit 3 hari sekali. Konsistensi, sebelum sakit lunak berbentuk, selama sakit sedikit keras. Bau, sebelum sakit khas, dan juga selama sakit khas. Warna, sebelum sakit kuning, selama sakit kuning kecoklatan dan tidak ada darah. Keluhan, sebelum sakit tidak ada, dan selama sakit sulit buang air besar. Eliminasi urin, frekuensi, sebelum sakit 4-6 kali sehari, selama sakit 3-5 kali sehari. Pancaran, sebelum sakit kuat, selama sakit lemah. Jumlah, sebelum sakit kurang lebih 200 cc sekali buang air kecil, selama sakit kurang lebih 200 cc sekali buang air kecil. Baunya, sebelum sakit dan selama sakit khas. Kemudian warna, sebelum sakit kuning jernih, selama sakit kuning kecoklatan. Perasaan setelah buang air kecil, sebelum sakit lega, selama sakit lega. Keluhan, sebelum sakit tidak ada, selama sakit tidak ada. Kemudian total produksi urin sebelum sakit kurang lebih 800-1200 cc per hari, selama sakit kurang lebih 600-1000 cc per hari. Pengkajian dilakukan dengan cara wawancara, menggali informasi dari pasien langsung atau auto-anamnesa, dan informasi dari keluarga pasien atau alo-anamnesa, serta dengan data-data dari rekam medik pasien yang selalu digunakan dalam segala aspek atau tindakan yang pernah dilakukan terhadap pasien. Diagnosa. Yang pertama, risiko terhadap cedera berhubungan dengan perubahan mobilitas karena gangguan cara berjalan dan vertigo. Yang kedua, kerusakan penyesuaian berhubungan dengan ketidakmampuan merubah gaya hidup yang diperlukan karena sifat vertigo yang tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga, risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan peningkatan haluan cairan, perubahan masukan, dan obat.
Yang keempat, kurang perawatan diri, makan, mandi, berpakaian atau berdandan, toileting, berhubungan dengan disfungsi labirin, dan episode vertigo. Kemudian yang kelima, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap atau perubahan pada status kesehatan dan efek ketidakmampuan dari vertigo. Intervensi. Sasaran pasien mencakup tetap bebas dari setiap cedera yang berkaitan dengan ketidakseimbangan dan atau jatuh, menyesuaikan pada modifikasi gaya hidup untuk mengurangi ketidakmampuan dan menguatkan kontrol dan kemandirian, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, tidak mengalami ansietas yang berkelanjutan serta mampu untuk melakukan ADL. Implementasi. Pada kasus vertigo sentral karena disebabkan gangguan vaskular, penata laksanaannya sesuai dengan tata laksana pada kasus stroke. Pada vertigo, penata laksanaannya terdiri dari terapi kausal, terapi simptomatik, terapi rehabilitas yaitu dengan menggunakan metode Brendarov serta dilakukan operasi. Evaluasi. Pada pasien vertigo yang dikelola setelah dilakukan tindakan keperawatan berikut dengan kolaborasi yang diberikan, diagnosa keperawatan yang dapat teratasi meliputi nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, hipertermi, gangguan pola tidur, dan risiko jatuh pada pasien dapat diantisipasi. Kesimpulan, setiap penyakit yang sama memiliki manifestasi yang berbeda-beda, seperti halnya pada penyakit vertigo ini yang memunculkan diagnosa keperawatan yang berbeda karena setiap diagnosa yang ditegakkan diambil dari dasar keluhan pasien. Teori dan praktek adalah hal yang berhubungan. Jika pada berbagai literatur telah disampaikan mengenai penyakit vertigo yang memberikan tanda dan gejala sesuai penyakit. Demikianlah presentasi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.